Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dan pertanyaan, kalau mengatakan Yahudi laknatullah, apakah boleh? Boleh. Yang tidak boleh apa tadi? Netanyahu laknatullah, ini tidak boleh. Kalau Yahudi boleh, ya Yahudi pasti laknatullah. Nggak mungkin. Kalau Netanyahu kan nggak pasti. Kalau dia akhirnya masuk Islam, mustahil apa tidak? Tidak. Ya walaupun kemungkinannya 0,0001%, tapi kan tidak mustahil. Itu yang dilarang oleh Allah terhadap Rasulullah. Yang kunut nazilah menyebut suku, menyebut orang. Adapun Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, ya Allah binasakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, boleh apa tidak? Ya boleh ya. Dan ini bukan berarti mendoakan buruk itu tidak boleh. Mendoakan buruk boleh. Yang dizalimi kan? Yang tidak boleh adalah mendoakan buruk urusan keburukan akhirat. Adapun keburukan dunia boleh. Hancurkan perniagaannya ya Allah, bikin dia sakit bertahun-tahun ya Allah, hancurkan karirnya ya Allah, boleh. Kalau kita didolimi gitu, masukkan dia ke dalam jahanam ya Allah, boleh nggak? Nggak boleh. Siksalah dia di kuburnya, nggak boleh. Keburukan akhirat tidak boleh, keburukan dunia boleh. Walaupun muslim ya, walaupun muslim, dia mendolimi kita, antum sakit hati, didolimi, difitnah, antum mendoakan buruk si muslim ini boleh. Sa'ad bin Abi Waqqas, nggak tanggung-tanggung, yang mendoakan buruk adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang tidak boleh sekali lagi keburukan akhirat. Istihad Umar yang membunuh seluruh tawanan Badar padahal sudah menjadi tawanan, bukankah ini kejam? Kejam di mata manusia barangkali ya, di mata Allah tidak, dan tentu tidak mau masuk Islam gitu ya. Allah yang merestui, bukan merestui, menetapkan sebagaimana kemauan ke Umar bahwa tawanan perang Badar yang tidak mau masuk Islam ini bunuh saja ya. Nah, oleh karena itu kita nilai kejam apa tidak, adil apa tidak, belas kasih apa tidak, itu kita ikuti Allah. Karena kan Allah Maha Tahu gitu ya. Ilmu kita ini kan dangkal sekali ya. Nggak usah jauh-jauh Nabi Ibrahim lah menyembelih anaknya, apa nggak kejam itu? Apa nggak kejam itu? Anak nggak salah apa-apa disuruh bunuh, disuruh sembelih, apa nggak kejam itu? Nabi Ibrahim nggak pakai mikir, sami'na wa ata'na, nggak ada namanya. Ya Allah, betulkah ya Allah? Nggak salah ya Allah? Saya suruh sembelih Ismail ya Allah, apa nggak salah ya Allah? Nggak ada. Anak Ibrahim yakin betul bahwa Allah harus ditaati apapun perintahnya. Karena manusia ini di hadapan Allah nggak punya
nilai tawar, posisi tawar sama sekali nggak punya. Mau anak seorang nabi Allah masukin neraka nggak masalah, mau ayah seorang nabi, seorang rasul Allah masukkan neraka nggak ada masalah. Betul-betul semuanya ini kecil di mata Allah, diapakan oleh Allah terserah Allah. Nah, di sini kita harus semakin takut di hadapan Allah, semakin merengek, semakin memohon, semakin berdoa, semakin merintih. Karena kita ini nggak ada apa-apanya. Jangan merasa ada apa-apanya. Ya. Dari mulai buyut, kakek saya, ayah saya, ustadz semua, kiai semua. Saya dari kecil sholat berjamaah, saya dari kecil ke masjid. Apa iya Allah tega menyesatkan saya? Ini namanya merasa punya posisi tawar. Ya, kita merasa nasab kita lebih hebat dari Kanaan. Ayahnya langsung Rasul pertama di muka bumi. Kecil bagi Allah untuk menyesatkan Kanaan, dan akhirnya kekal di neraka selama-lamanya. Nah, kita ini siapa? Apa saja pembahasan tentang manhaj itu? Sederhana sekali jawabannya. Cara beragama itu manhaj. Kalimat itu kan pendek sekali, cara beragama. Penjabarannya baru. Ya. Cara beragama kita adalah dengan mencontoh, bukan mikir. Baca ayat dipikir, baca hadis dipikir, enggak. Tapi mencontoh. Gitu. Karena ayat ini, seluruh Al-Quran ini dan seluruh hadis ini sudah diamalkan dengan baik dan benar oleh para sahabat. Nah, kita ikuti, kita contoh. Nah, itu kira-kira inti daripada manhaj. Nah, orang yang tidak bermanhaj atau salah dalam cara beragama, tadi baca ayat dipikir, direka-reka, lalu disimpulkan, baca hadis disimpulkan. Dan itulah firqah-firqah seperti itu, tidak melihat sahabat. Coba aja dari mulai Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah, pasti kesesatan mereka punya dalil. Nggak ada yang nggak punya dalil. Ya. Misalnya, wallahu khalaqa kulla syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Al-Quran termasuk sesuatu atau bukan? Ya, ini kan perdebatan antara Ibnu Abi Du'ad dengan Imam Ahmad, ya kan? Wah, ini dengan gagahnya Ibnu Abi Du'ad mengatakan, wallahu khalaqa kulla syai'. Allah telah menciptakan segala sesuatu. Apakah termasuk Al-Quran? Iya. Gitu. Nah, dengan ayat itu Ibnu Abi Du'ad punya dalil bahwa Al-Quran diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah apa? Ya makhluk. Itu dengan PD-nya, gitu. Dengan yakinnya. Ya. Kenapa? Ya itu tadi, nggak pakai manhaj. Apa iya Rasul dan para sahabat memahami ayat itu lalu menyimpulkan Al-Quran adalah makhluk karena termasuk sesuatu? Itu gunanya manhaj. Dengan melihat para sahabat, insya Allah terjawab bahwa Al-Quran bukan makhluk, walaupun ada ayat seperti tadi. Apakah jodoh itu datang tepat waktu atau bisa terlambat? Maksudnya apa ini ya? Maksudnya apakah
kalau terlambat berarti kelamaan takdirnya gitu. Jangan enggak, emang sesuai dengan takdirnya. Ditakdirkan oleh Allah ketemu jodoh umur 40 tahun. Ketemu jodoh umur 45 tahun. Bukan takdirnya telat gitu, datangnya telat. Mestinya umur 25, 24. Ya. Sudah merupakan takdir. Enggak ada kan yang keluar dari takdir. Ya telat secara umur, bukan takdirnya telat, bukan. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.